Teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya mau ada kesempatan membuat video tentang bagaimana cara menyeting input pada booster palet. Saya gunakan di sini alat bantu dengan Nanovena. Kebetulan Nanovena saya ini jatuh, jadi layarnya blank seperti ini ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir karena kita bisa koneksikan ke PC. Kita bisa koneksikan ke PC sehingga kita bisa melihatnya lebih lebar di PC ya, atau di laptop ya. Nah, singkat saja, bagaimana cara menyetingnya? Ini belum dikasih tegangan, masih nempel saja pada pendingin, belum ada tegangannya. Saya mempergunakan dua trimmer ini dengan nilai 10 pf ya, 10 pf dari trimmer ini. Yang penting kalau teman-teman mau menyeting inputnya, frekuensi input, panel harus terpasang ini, MOSFET ini harus terpasang, menempel pada PCB dan body, sehingga kita bisa menyeting inputnya. Nah, di sini ada dua, di sini ini untuk inputnya, trimmer input, nilainya sama 10 pf, yang ini untuk VSWR ya, ini yang frekuensi, ini yang VSWR. Ini dikenakan pada kaki apa namanya, nggak kelihatan ya, gimana ya. Nah, kaki yang sini, kaki yang ini, keluaran yang dari sini nempel ke kaki ini dan ke ground, ini untuk input. Sedangkan yang ini adalah dari kaki ini ke input sini ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita hanya tinggal memutar trimmer ini sehingga kita menemukan frekuensi yang kita inginkan ya. Kita coba ya, kita connect dulu pada laptopnya, dikonekkan ke Nanovena. Oke, dia sudah terkonek. Nah, ini sudah terkonek teman-teman. Ini hasilnya yang dibaca oleh Nanovena. Untuk frekuensinya ada di sini pada 14570 ya. Nanti teman-teman bisa melihat hasilnya ini. Hasilnya kita bisa lihat, kita bisa menggesernya. Ini titik merahnya terlihat ya, kalau saya geser kursornya, tanda panahnya saya geser, dia akan naik turun, dan di sini frekuensinya akan bergeser juga. Nah, saya menyeting pada frekuensi kerja orari lokal Kota Bogor pada 14566.0 ya. Nilai impedansinya 49,9 sesuai dengan yang kita harapkan, dan VSWR-nya 1:019. 10 atau 1:1 sudah lebih baik, tidak harus 1:0 nanti teman-teman. Teman-teman tinggal putar saja trimmer ini, trimmer yang ini untuk SWR, yang ini untuk frekuensi. Ini untuk setting pada input. Jangan gunakan booster valet ini sebelum teman-teman menyeting pada input frekuensi kerja yang diinginkan, karena berdampak pada harmonik yang akan berantakan kemana-mana, yang dapat merugikan diri kita sendiri dan teman-teman lain yang sedang bekerja. Karena harmoniknya banyak sehingga bisa melebar kemana-mana. Kita bekerja pada 14566 bisa terdengar di 144 atau di 140. Jangan sampai hal itu terjadi teman-teman, karena kita akan merugikan orang lain ya. Setelah kita menyeting input sesuai dengan kehendak frekuensi yang kita mau, nanti kita akan menyeting pada frekuensi outputnya di LPF ini ya teman-teman ya. Kita akan setting pada LPF ini nanti. Sebentar saya akan mencopot solderan yang input ini pada input dari Nanovena. Kita pindahkan nanti ke titik ini ya, ke titik ini, sehingga kita bisa setting apakah sudah sesuai pada frekuensi kerja yang kita inginkan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Untuk inputnya ada di 145.660. Grafiknya seperti ini.
Soal grafik tidak harus panah landai seperti ini atau panah lancip ataupun datar, semuanya sama. Yang penting kita sudah matchingkan pada titik frekuensi yang sudah kita tentukan ya. Nah, seperti ini. Yang penting impedansinya harus mendekati 50 ohm. Ini 49,7, dia akan bergerak terus karena ini automatic sweep ya. Automatic sweep, dia akan bergerak terus. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, saya hold dulu. Saya akan buka solderan ini. Oke, videonya saya off dulu ya karena nggak ada yang megangin kameranya. Oke, ini sudah saya sambungkan di sini. Nah, kebetulan ada yang megang ini kameranya sekarang. Ini dimajuin sini biar terlihat. Ini sudah saya sambungkan untuk terkoneksi pada Nanovena ini, kabelnya ini. Dan ini adalah impedansi 50 ohm ya, dari 2 resistor 100 ohm. Kita kasih dummy load. Nah, maksudnya dummy load supaya kita bisa mengukur. Kalau tidak ada bebannya tidak bisa. Nah, sekarang kita melihat pada hasil di layar ini. Dia sudah ditemukan seperti yang saya inginkan ya, di frekuensi ini 145664 dengan 1.196. Impedansinya 41. Nah, kita coba cari impedansinya agak lebih naik lagi dengan cara ini direnggangkan atau direnggangkan atau disempitkan. Ini coba kita sempitkan, jadinya grafiknya naik. Kita harus renggangkan. Kita renggangkan dan dia semakin turun. Dan impedansinya naik 1 ke 42 ya. Saya renggangkan lagi. Oke, dia naik. Kalau ininya direnggangkan, kita turunkan. Kita cari sampai, nah ini udah nih. Dia semakin turun. Ya. Kita renggangkan dan kita naikkan saja. 1.142 ohm, 27 ohm, 40 ohm. Nah, kita naikkan lagi ininya, kita renggangkan supaya dia bisa sesuai dengan keinginan kita di 50 ohm ya. Oke, dia naik satu lagi 43. Oke, kita renggangkan lagi. Kameramennya bingung, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Oke. Nah, sekarang sudah 50 ohm. Coba lepas. Ini sudah 50 ohm sesuai dengan kebutuhan yang kita cari. 50,7 ohm di 145664 dengan SWR 1018. Nah, demikianlah teman-teman caranya untuk mencari atau men-setting LPF ini pada booster VHF dan setting input ya. Jadi ini ada untuk lilitannya 1, 2, 3 sebesar berdiameter 1 cm dengan kawat 1,2 mm. Ini 18 piko, ini 22 piko, ini 18 piko. Ya, ini 18 piko, ini 22 piko. Ini 22 piko, ini 18 piko. Nah, dan ini kawatnya saya ulangi 1,2 mili. Dengan jumlah lilitan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama. Ini 3 lilitan, ini 3 lilitan.
besarnya diameternya 1 cm. Nah, nanti untuk mengatur frekuensi kerja yang kita inginkan tinggal direnggangkan atau dirapatkan. Dan ini adalah bagian inputnya. Apabila ada yang masih kurang jelas, saya juga teman-teman, saya tidak berikan skema karena saya juga cuman ketemu VCB ini, beli tidak ada skemanya, dan saya mencoba bagaimana caranya bisa membuat booster palet ini. Yang terpenting adalah input harus matching sesuai dengan apa yang kita butuhkan di frekuensi yang akan kita pergunakan, dan setelah dia keluar kita harus juga memberikan LPF supaya frekuensi tidak melebar kemana-mana. Sementara untuk input dan output pada setting booster palet. Untuk selanjutnya nanti di video selanjutnya untuk bagaimana hasil dari booster palet ini. Ini hanya dummy load rangkaian sendiri. Ini nanti dicopot lagi. Baik teman-teman, terima kasih. Saksikan terus. Yankee Charlie 1, Bravo Whiskey.